Ada pepatah Jawa mengatakan Derbasuki mau beo, Pak. Tentunya kita akan makanya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa kami tidak mengambil nomor satu gitu, Pak? Tentunya kita harus menyesuaikan sejauh mana kemampuan diri saya dan tentunya keluarga gitu. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Haji Adi Pandoyo SHMSI. Beliau pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kebumen. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat, Pak. Babang, Babang sehat, ya. Alhamdulillah. Pak Adi Pandoyo menyelesaikan studi hukum di UII Yogyakarta, Betul. kemudian menjadi PNS, dan terakhir menjadi Sekda Kebumen. Saat ini berwira swasta dengan mendirikan peternakan ayam dan agrowisata. Wisata. Nah, mungkin kalau ada yang terlewat perjalanan karir Bapak sampai saat ini bisa dilengkapi Pak, silakan Pak. Ya, saya kira saya tahun 84 jadi CPNS di Kabupaten Kebumen. Kemudian karir Kasubag, 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 Kabag, kemudian Kepala Dinas, Asisten, sampai dengan Sekretaris Daerah, Pak. Tahun 2016 selesai. Oh, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik Pak selama menjalani karir. Pengalaman menarik tentu satu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan kalau sampai saya harus masuk menjadi narapidana dengan hukuman penjara 4 tahun, Pak. Itu itu yang sangat menarik, ya, tetapi ya itu tadi, apapun kita dianggap salah, tentu ya itu adalah bagian dari risiko sebuah jabatan, Pak. Bapak sekarang berniat mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati di Pilkada Kebumen Wakil Bupati, Pak. 2024. Oh, baik, saya ulangi. Bapak berniat mencalonkan diri sebagai bupati di Pilkada Kebumen 2024. Apa yang ingin Bapak capai dalam posisi bupati nanti? Jadi tentu kami berpengalaman dari melayani bupati, 5 bupati, Pak. Ya, 5 bupati, kemudian sekarang yang bupati yang keenam yang sekarang sedang berjalan, eh, di mana sampai dengan saat ini Kabupaten Kebumen masih pada posisi nomor satu termiskin di Jawa Tengah. Dan barang tentu kami bila mana memang bisa sampai lolos, tentu bagaimana upaya untuk menurunkan angka kemiskinan jangan nomor satu di Jawa Tengah itu, Pak. Dengan memanfaatkan potensi daerah dari pertanian, pariwisata, dan sektor-sektor yang lainnya gitu, Pak. Bapak Oke, mengajukan bukan mencalonkan bupati, tetapi wakil bupati. oke, Nah, Laras. proses pertama yang harus dilalui adalah
eh, diusung oleh partai-partai. Nah, apa yang Bapak lakukan atau Bapak tawarkan supaya diusung oleh partai-partai? Yang pertama tentu ada pendekatan kepada para pimpinan partai politik yang ada baik di Kabupaten Kebumen, di Jawa Tengah maupun di pusat, dan ini sudah dilakukan oleh tim yang ada gitu Pak. Dan juga menawarkan tentang bagaimana program-program membangun Kebumen ke depan, di mana yang belum baik, yang saat ini belum baik kita coba untuk lebih baik lagi, sehingga akan menjadikan Kebumen menjadi lebih maju dan tentunya lebih sejahtera, demikian Pak. Iya. Mungkin bisa disebutkan, Pak, karena partai yang bisa mengajukan sendiri di Kebumen itu kelihatannya hanya PKB. Yang lain harus koalisi, jadi harus beberapa partai yang mengusung. Pak Adi sudah komunikasi dengan partai apa saja? Komunikasi yang pertama PDIP Pak, kami sudah mendaftar dan juga mengembalikan formulirnya. Kemudian Gerindra kemarin kami sudah mendaftar, PKB juga sudah. Kemudian nanti insya Allah minggu depan tinggal Nasdem dan tentunya Golkar. Golkar karena sampai hari ini Golkar belum ada tanda-tanda akan membuka secara terbuka. Gitu. Pak Adi mau mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Nah, pasti nanti harus berpasangan dengan bupati. Menurut Pak Adi, siapa saja tokoh yang potensial menjadi bupati Kebumen mendatang sehingga Pak Adi akan menjadi pasangannya? Saya kira kalau pasangan kita tergantung partainya, tetapi saat ini yang sudah muncul Pak, yang sudah muncul mendaftarkan diri, yang pertama adalah incumbent Bapak Arief Subianto, yang kedua Bapak Yuli, dan yang ketiga ada Bu Lilis. Bu Lilis kebetulan putranya sebagai ketua DPC daripada Partai Nasdem di Kabupaten Kebumen. Dan ini potensi semua beliau-beliau ini untuk menjadi bupati di Kabupaten Kebumen, Pak. Artinya Pak Adi siap menjadi wakil siapapun? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Nah, tadi secara umum bahwa Pak Adi mengatakan ingin memperjuangkan tingkat kemiskinan supaya tidak menjadi juara, tapi juara dari juru kunci se-Jawa Tengah. Nah, menurut Pak Adi, apa saja yang harus dilakukan? Artinya program-program apa yang selama 5 tahun ke depan itu harus dilakukan di Kebumen? Yang pertama kita akan mengikuti daripada rencana pembangunan jangka panjangnya daripada Kabupaten Kebumen itu sendiri. Tentu karena ini masih dalam pembahasan sehingga kita masih menunggu bagaimana RPJP yang akan dipakai untuk 25 tahun ke depan. Tetapi secara apa namanya sedikit bocorannya gitu Pak, sedikit bocoran dari RPJP ini masih pada konteks bagaimana membangun sektor pertanian menuju kepada agrowisata di Kabupaten Kebumen, yang mana pariwisata di Kabupaten Kebumen saat ini sedang menggeliat dan kami prediksi 5-10 tahun yang akan datang, maka Kabupaten Kebumen akan menjadi kabupaten tujuan wisata di Jawa Tengah utamanya. Pak Adi tidak hanya mempelajari konsepnya, tapi kan juga sudah mempraktekkan. Sekarang sudah bergerak berwira swasta di bidang peternakan dan agrowisata. Bisa diceritakan, Pak? Ya, tentu awalnya ketika kami selesai dari Semarang kemarin, kita melihat potensi ternak itu di Kabupaten Kebumen sangat luar biasa. Kebutuhan ternak ke depan juga sangat luar biasa, maka kami mencoba dari sektor peternakan ayam. Di mana saat ini kami alhamdulillah baru mengelola 150.000 ekor ayam potong, Pak. Dan produksi Kabupaten Kebumen per bulan saat ini adalah kurang lebih 2,8 juta, Pak, ekor ayam. Nah, ini potensi yang sangat-sangat luar biasa untuk digarap ke depan. Itu termasuk agrowisatanya di situ, Pak, ya? Ya, jadi di komplek di Kebumen ini kan ditamanya di jalur selatan,
ini kan banyak sekali tanaman-tanaman baik palawija maupun buah-buahan yang bisa dijual di wilayah JLS, sehingga konsep-konsep ini mendorong kita untuk pada saatnya bagaimana Kebumen juga menjadi agrowisata di wilayah Jawa Tengah Selatan, Pak. Tadi Pak Adi menyebutkan bahwa dalam karirnya pernah ada masalah hukum sehingga Bapak sempat menjalani pidana. Nah, apakah ini tidak akan mengganggu proses pencalonan Bapak? Saya kira pertama orang kita akan meyakinkan dulu kan Pak, gitu Pak. Eh, Bagaimana kejadian itu seperti apa, korupsi itu seperti apa, karena di dalam korupsi itu sendiri kan macam-macam ya Pak, ada yang menikmati, ada yang sendiri, tidak sendiri, dan kebetulan saya pada waktu itu kan sebagai sekretaris daerah, tentu bertanggung jawab kepada seluruh proses anggaran yang ada di Kabupaten Kebumen. Tentunya kami pun tidak malu-malu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami pernah menjadi seperti narapidana, tetapi ke depan tentunya ketika orang pernah melakukan seperti itu atau menjadi kejadian seperti itu, menjadi kehati-hatian kita ke depan gitu Pak, untuk lebih hati-hati agar tidak sampai terulang kembali kejadian-kejadian masa lalu gitu Pak. Secara regulasi memang tidak ada larangan Pak ya. Jadi kalau orang sudah menjalani sanksi hukum tetap masih boleh mengikuti proses pilkada. Keputusan Mahkamah Konstitusi saya kira tidak ada persoalan, hanya soal waktu saja Pak, dari selesainya orang menjalani hukuman 5 tahun Pak ke depan, 5 tahun dari sejak selesai. Nah, tentu ini yang masih masih kita komunikasikan batas-batasnya seperti apa gitu. Iya. Baik, Pak Adi, luar biasa. Bapak punya apa ya, punya niat untuk mengabdi dan memperbaiki apa ya, ketika menjalani jabatan pemerintahan nanti untuk lebih hati-hati dan lebih baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menjelaskan ini kepada publik di Kebumen, Pak? Ya tentu berbagai macam cara Pak. Pertama melalui media sosial, yang kedua nanti pada saatnya kita kepada masyarakat secara langsung, di mana kita bisa mendatangi kelompok-kelompok masyarakat, sehingga kita berikan penjelasan kejadian dulu seperti ini, sehingga ke depan jangan sampai terulang kembali dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira banyak hal Pak yang bisa dilakukan di masyarakat nanti Pak. Baik. Nah, kemudian saat ini banyak orang yang berpendapat untuk mengikuti proses kompetisi elektoral, termasuk pilkada, itu membutuhkan apa, biaya yang sangat besar. Nah, bagaimana Bapak menanggapi soal ini? Ada pepatah Jawa mengatakan berbasuki mau beo Pak. Tentunya kita akan, makanya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa kami tidak mengambil nomor satu gitu Pak? Tentunya kita harus menyesuaikan sejauh mana kemampuan diri saya dan tentunya keluarga gitu. Saya kira itu Pak. Baik. Nah, sekarang terakhir, Bapak mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat Kebumen harapan Bapak, saran Bapak, apa yang harus dilakukan masyarakat supaya mendukung dan nanti dalam proses selanjutnya tentu memilih Bapak sebagai pimpinan Kebumen yang akan datang. Ya pertama tentu kita harus bersama-sama semua yang berkeinginan mencalonkan diri baik menjadi bupati maupun wakil bupati untuk sama-sama bersaing dengan baik. Tidak perlu menjatuhkan antara satu yang lain, tidak untuk menjelek-jelekan, sehingga nanti akan tercipta suasana yang kondusif. Yang kedua, memberitahukan kepada masyarakat
agar kita sama-sama nyengkuyung untuk pelaksanaan pilkada nanti bisa berjalan dengan baik, memilih pemimpin yang bisa ngayomi dan ngayai. Tentunya ketika masyarakat merasa tenang, damai, maka disitulah suasana pemerintahan juga dapat berjalan dengan baik, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, tetapi bagaimana kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Kebumen. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Adi Pandoyo, SMSI, mantan Sekda Kebumen, yang sudah menyatakan tekadnya untuk meneruskan pengabdian pada masyarakat, pada Pemkab Kebumen. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan lancar, berhasil, dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, sukses Pak Adi. Terima kasih Pak. Monggo kapan-kapan mampir ke Sagara View Karangbolong Kebumen, Pak. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.